Kita lihat contohnya. Dono hon ga anata no desu ka? Dono hon ga anata no desu ka? Artinya, buku yang mana milik kamu? Minasan, konnichiwa, Kimura desu. Di video kali ini kita akan bahas tentang lanjutan perbedaan partikel wa dan ga dari video sebelumnya. Kalian siap? Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe, pencet dulu dong tombol subscribe yang di bawah, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Ja, hajimimashou! Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Chisai heya desu ga earkon ga tsuite iru kara atsuku wa nai desu. Chisai heya desu ga earkon ga tsuite iru kara atsuku wa nai desu. Artinya, walaupun kamar yang kecil, tapi karena AC-nya nyala, tidak panas. Nah, kita lihat penjelasannya. Dalam kalimat ini, pembicara menekankan pernyataannya. Dapat dilihat dari penggunaan partikel wa. Jadi, kalimat ini yang benar adalah atsuku wa nai desu kalau menekankan, bukan atsuku nai desu. Oke, kita masuk ke aturan yang ketiga, yaitu untuk sesuatu yang umum. Kapan kita gunakan? Ketika mendeskripsikan sesuatu yang bersifat umum dan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Contoh kalimatnya adalah Yuki wa shiroi desu. Yuki wa shiroi desu. Artinya salju itu putih. Ya kan? Dari dulu sampai sekarang salju itu warnanya putih. Jadi ini sesuatu yang umum dan tidak pernah berubah. Contoh kalimat kedua, Chikyu wa marui desu. Chikyu wa marui desu. Bumi itu bulat. Aturan yang keempat. Partikel seperti ni, de, made, kara digabung dengan wa untuk menunjukkan perbandingan. Contoh kalimatnya, Osaka ni wa ikimasen deshita kedo, Kyoto ni wa ikimashita. Osaka ni wa ikimasen deshita kedo, Kyoto ni wa ikimashita. Artinya, kalau ke Osaka, saya tidak pergi. Tapi, kalau ke Kyoto, saya pergi waktu itu. Kita lihat penjelasannya. Dalam kalimat ini, pembicara membandingkan pernyataannya. Dilihat dari adanya kata kalau ke. Terus juga dapat dilihat dari penggunaan partikel ni yang digabung dengan partikel wa. Contoh kalimat berikutnya, Koko de wa tabako suwanai de kudasai. Koko de wa tabako suwanai de kudasai. Artinya, jangan merokok kalau di sini. Kita lihat penjelasannya. Dalam kalimat ini, pembicara membandingkan pernyataannya. Dapat dilihat dari adanya kata kalau di sini. Nah, terus dapat dilihat dari penggunaan partikel de yang digabung dengan partikel wa. Contoh kalimat berikutnya. Sono koto ni wa mondai wa nasasou desu. Sono koto ni wa mondai wa nasasou desu. Artinya, kalau untuk hal itu kelihatannya tidak ada masalah. Kita lihat penjelasannya. Dalam kalimat ini terdapat nuansa membandingkan pernyataan, yaitu adanya kata kalau untuk hal itu. Kalau untuk. Terus dapat dilihat dari penggunaan partikel ni yang digabung dengan wa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian partikel ga. Aturan yang pertama. Partikel ga sebagai partikel penanda subjek. Kapan kita memakainya? Ketika pembicara menekankan pernyataannya kepada lawan bicara bahwa subjeklah yang sesuatu atau subjeknya sesuatu. Kita lihat contohnya. Tanaka-san ga sensei desu. Tanaka-san ga sensei desu. Artinya, Tanaka lah yang seorang guru. Kita lihat penjelasan kalimatnya. Karena partikel yang digunakan adalah partikel ga, maka Tanaka bukanlah topik, tapi subjek di dalam kalimat ini. Karena pembicara menekankan bahwa Tanaka lah yang seorang guru. Kita lihat contoh berikutnya. Tanaka-san ga ramen wo tabete iru. Tanaka-san ga
ramen wo tabete iru. Artinya, Tanakanya sedang memakan ramen. Kita lihat penjelasan kalimat ini. Karena partikel yang digunakan adalah partikel ga, maka Tanaka bukanlah topik, tapi subjek dalam kalimat ini. Karena pembicara menekankan bahwa Tanakanya sedang memakan ramen. Kita lihat contoh berikutnya. Tanaka-san ga tabete iru. Tanaka-san ga tabete iru. Artinya, Tanakanya sedang makan. Kita lihat penjelasannya. Karena partikel yang digunakan adalah partikel ga, maka Tanaka bukanlah topik, tapi subjek dalam kalimat ini. Karena pembicara menekankan bahwa Tanakanya sedang makan. Kita masuk ke aturan yang kedua. Jika mendeskripsikan sesuatu yang baru atau informasi baru. Kapan kita menggunakannya? Jika lawan bicara tidak familiar dengan topik yang dibicarakan oleh pembicara. Kita lihat contoh kalimatnya. Mukashi mukashi mori ni aru oji-san ga sunde ita. Mukashi mukashi mori ni aru oji-san ga sunde ita. Artinya, dahulu kala seorang kakek tinggal di sebuah hutan. Kita lihat penjelasan kalimat ini. Pembicara memberikan informasi baru bahwa seorang kakek tinggal di sebuah hutan. Pembicara tidak bisa menggunakan partikel wa di sini karena lawan bicara tidak mengetahui kakek mana yang dimaksud oleh pembicara. Kita lihat contoh berikutnya. 8時50分になった。監督の先生が紙を配った。8時50分になった。監督の先生が紙を配った。Artinya, jam menunjukkan pukul 8.50. Seorang guru pengawas membagikan kertas. Kita lihat penjelasan kalimat ini. Pembicara memberikan informasi baru bahwa seorang guru pengawas membagikan kertas. Pembicara tidak bisa menggunakan partikel wa di sini karena lawan bicara tidak tahu guru yang mana yang dimaksud oleh pembicara. Kita lihat contoh berikutnya. Asoko de kodomo ga hasitte imasu. Asoko de kodomo ga hasitte imasu. Artinya, seorang anak sedang berlari di sana. Kita lihat penjelasannya. Pembicara memberikan informasi baru bahwa seorang anak sedang berlari. Pembicara tidak bisa menggunakan partikel wa di sini karena lawan bicara tidak tahu anak mana yang dimaksud oleh pembicara. Kita masuk ke aturan yang ketiga. Pola kalimat pasti. Dan ini biasanya untuk kata sifat. Contoh kalimat pertama. Zou wa hana ga nagai desu. Zou wa hana ga nagai desu. Artinya, gajah belalainya panjang. Kita lihat penjelasan kalimat ini. Nagai adalah kata sifat. Jika di depan kata sifat ada objek, maka partikel yang kita pakai adalah ga. Dalam kalimat ini, setelah zo, partikel yang digunakan adalah wa. Berarti zo adalah topik dalam kalimat ini. Kita lihat contoh berikutnya. Watashi wa suika ga suki desu. Watashi wa suika ga suki desu. Artinya, saya suka semangka. Kita lihat penjelasan kalimat ini. Suki adalah kata sifat. Jika di depan kata sifat ada objek, maka partikel yang digunakan adalah ga. Di dalam kalimat ini, setelah watashi, partikel yang digunakan adalah wa. Berarti, watashi adalah topik dalam kalimat ini. Kita masuk ke aturan yang keempat. Partikel ga sebagai partikel kata tanya. Kita lihat contohnya. Dono hon ga anata no desu ka? Dono hon ga anata no desu ka? Artinya, buku yang mana milik kamu? Kita lihat penjelasannya. Karena donohon adalah kata tanya, maka partikel yang kita pakai adalah ga. Contoh berikutnya, dare ga tabemashita ka? Dare ga tabemashita ka? Artinya, siapakah yang telah memakannya?
Kita lihat penjelasannya. Karena dare adalah kata tanya, maka partikel yang kita pakai adalah ga. Nah, karena bahasan tentang partikel wa dan partikel ga ini lumayan banyak dan lumayan bikin pusing, jadi di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi kita sambung lagi di video selanjutnya. Tunggu ya. Kalau kalian suka dengan bahasa Jepang, jangan lupa subscribe channel ini. Like, share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka dengan bahasa Jepang. Mite itadaite arigatou gozaimashita. Mata ne!